hiji, tilu, opat. Stegmensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Stegmensi, selamat datang kembali di podcast Stegmensi. Hari ini kita akan berkongres tidak lagi, membicarakan sesuatu tentang program sekolah yang hari ini kebetulan saya kedatangan dua orang istimewa di podcast Stegmensi. Baik, pertama kita akan membicarakan hal yang baru yang ada di Stegmensi yang baru saja dibuka mulai tahun ini. Mudah-mudahan nanti ada beberapa informasi yang bisa disampaikan. Selamat datang Pak Kepala Sekolah, Bapak Selamat Juanda. datang. Dan Anu K2 paling banyak nama. Siap. Bapak juga selamat datang, Pak. Selamat datang. Waalaikumsalam. Hari ini kita ngobrol, Pak, panjang lebar, kita berkongres lagi. Ngawangkong teu beres-beres, Siap. duka ting iraha beresna ya mah. Pak anu kahiji, yang pertama, Ya. ini ada sesuatu yang baru di SMK 1 tahun ini. Apa, Pak, sebetulnya yang baru itu? Ya. Terima kasih Pak Eng. Siap. Yang baru di sekolah kita ini adalah kita membuka program keahlian teknik kimia industri. Nah, Ya. Dan yang baru ini itu adalah berdasarkan gagasan, masukan, ide yang luar biasa, bahkan dukungan secara langsung dari beberapa perusahaan kimia industri di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Jadi saya sangat respon dan respect dengan itu. Akhirnya ya peluang bagus saya langsung tangkap. Ya, apalagi kalau ikan gede ya. impun wae disair komolok Impun aja, emas. apalagi ikan emasan gitu ya. Begitu Pak Eng ya. Jadi itulah yang disebut program baru adalah kita membuka teknik kimia industri Teknik di kimia SMK Negeri 1 Kota Sukabumi ini. Walaupun ada sedikit latar belakang dengan dinas provinsi yang agak ngeyel gitu ya, tapi dia kalah sama saya. Iya. Latar belakang tadi apa, Pak? Yang membuat kita membuka jurusan ini? Ya, latar belakangnya yang pertama saya melihat peluang ke depan di Jawa Barat, di Sukabumi, bahkan di Indonesia atau Asia Tenggara bahwa selama orang hidup itu teknologi di bidang kimia itu sangat berperan besar. Iya. Baik itu di produksi kimia makanan, obat atau farmasi atau juga di industri-industri kimia lainnya banyak sekali ya. Bahkan sebetulnya kehidupan di dunia ini adalah sebenarnya kimia semua sih gitu ya. Cuman Pak Eng nggak akan paham lah. Mau apa abdi mah? Gitu Nu ya. ieu nu sederhana we. Yang paham hanya kayak Pak Amal. Iya. Pak Amal yang punya perusahaan Iya, gitu iya. ya. Nah, jadi latar belakang pertama atas dasar itu maka kebetulan kami atau kita waktu itu kedatangan dari forum orang Sukabumi asli ya, yang waktu itu Pak Amar dan ketuanya sekarang itu Pak Mulyana ya. Nah, itu sangat membantu dan memberikan ide hebat ini. Ya, akhirnya saya tangkap gitu ya, setelah berbincang-bincang lalu ya akhirnya sampai fokus ini membantu 100% terkait dengan dukungan dari beberapa perusahaan secara resmi. Iya. Seperti itu. Nah, Pak, ngomong-ngomong masalah animo masyarakat Iya. terhadap jurusan ini. Karena kan satu ya, Pak, di Sukabumi nggak ada lagi berarti ya? Betul. Animo dari masyarakat kita ini membuka teknik kimia industri ini adalah seperti spontan gitu ya. Padahal memang kita direncanakan mungkin tidak lebih dari 6 bulan, hanya beberapa bulan. Waktu itu kita mulai di April bertemu, April, Mei, Juni kita sudah berani promosi. Ya. Dan pada saat itu di podcast juga ya tentang PPDB. Iya, PDB, Pak. Begitu informasi ini sampai ke teman-teman BPBK SMP gitu ya, dan ternyata mendapat respon baik sehingga di PPDB kemarin ya alhamdulillah yang memilih teknik kimia industri ini lebih dari
100 calon siswa, tapi dan yang hanya kita terima itu hanya 36. 36 saja. Betul. Berarti kita sebenarnya dari teknik kimia walaupun jurusan baru itu udah bisa membuang. Ya. Ini menunjukkan anemo. Ya. Ya, dan kenapa ini anemo bisa ini? Ya satu, selain program keahlian yang baru yang pada saat itu sosialistik memang memberikan prospek. Gitu ya, prospek ke depan tentang lulusan-lulusan dari kimia industri. Iya, itu. Kira-kira Pak, prospek ke depan progresnya gimana nih Pak, yang jurusan ini? Oke, ya. Prospek ke depan, ini kan baru kelas 10 yang Ya. sekarang, baru 6 bulan. Angkatan 1 ya? Ya, angkatan pertama. Kemudian nanti setelah semester ini, masuk semester 2 ini dia naik. Ya, kemudian sudah naik berarti di kelas 11. Berarti tahun depan kita sudah mulai lagi PPDB, Ya. jurusan yang sama dengan yang lainnya juga. Kemudian 3 tahun ke depan, ya. Nah, ini akan menjadi kunci. Nah. Angkatan pertama ini adalah kunci Ya. untuk keberlangsungan ya generasi atau angkatan-angkatan berikutnya. Ya. Jadi kalau 3 tahun ke depan ini lulusan teknik kimia industri lulus cum laude, Ya. istimewa atau terpuji, dia langsung bisa bekerja di dunia usaha industri. Ya. Ini akan menjadi sebuah kunci Iya. ya untuk anemo berikutnya. Ya. Maka dari itu ya saya ke ketua program keahlian, ke guru dan ke siswa saya berpesan, Anda adalah pionir. Ya. Anda adalah cikal bakal kimia industri di Sukabumi. Anda harus menjadi yang terbaik. Anda harus menjadi yang terhebat. Kan begitu. Supaya apa? Adik-adik Anda ini dan Anda harus berkarakter yang terbaik dari seluruh program keahlian. Itu udah ini. Maka alhamdulillah kelihatannya anak-anak sangat semangat dengan itu Pak Mar, dan ya alhamdulillah ya itu. Walaupun ya tadi ya saya dapat sentilan juga dari Pak Kabir waktu itu. Ini kepala sekolah baru udah PPDB, izin operasional aja belum. Izin PPDB aja belum kan begitu. Wah, saya dimarahin kan begitu. Tapi ketika saat itu ya Pak, saya lebih baik minta maaf Pak daripada minta izin lama Pak. Dasar kepala sekolahnya pindah ke ruangan saya. Di situ nyantai kayak gini gitu ya. Jadi sekolah lain itu setahun izin dulu baru PPDB. Ya, SMK 1 luar biasa, PPBD dulu terima saya baru izin. Tadi walargi Pak, kepala sekolah baru ge abdi mah mau. Jangankan Bapak wartawan tampil gitu. Pak, kira-kira ini Pak, karena kan baru ya Pak, Bapak sudah merancang program unggulan apa untuk kelas baru ini ke depan biar mereka semakin terlihat menarik gitu Pak? Ya, sesuai dengan SMK Pusat Keunggulan, ya semua program keahlian harus diunggulkan. Ya. Nah, untuk teknik kimia industri ini yang diunggulkan, ya satu adalah proses pelayanan KBM yang harus unggul, berbeda dengan SMK lain. Ya. Ya, nah ini juga guru berarti harus pelayanan prima. Ini ada sebuah keunggulan. Tidak boleh bebas. Ya. Ya, bila perlu libur pun masuk. Ya. Nah, jadi tidak ada istilah di SMK 1 di jurusan apapun. Hari pertama masuk sekolah gurunya rapat nol. Ya. Di sini tidak. Hari pertama masuk efektif KBM. Ya. Ya, pelayanan prima. Ini adalah salah satu yang harus kita unggulkan di SMK 1 termasuk di teknik kimia industri. Yang kedua, ya, yang kita unggulkan adalah lulusan yang nanti berkompetensi tadi. Ya. Sehingga mudah diserap di dunia usaha, di dunia industri. Inilah yang harus kita unggulkan. Lalu, nah melalui pembelajaran berbasis teaching factory, ya, nah teaching factory adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menghasilkan produksi, gitu kan, teaching factory atau berbasis industri. Berarti harus ada produk, ya, dan produk ini adalah dibuat oleh siswa secara berulang-ulang sehingga siswa semakin terampil, semakin kompeten kan? Karena tujuan teaching factory adalah membangun kompetensi yang
kompeten, Iya. mahir begitu. Nah, ketika sudah mahir, ada produk. Iya. Karena industri kimia apa sih produknya? Buat sabun manikah, Iya. buat sabun cuci kah, atau buat hand sanitizer kalau kemarin, atau buat apa sih produk-produk kimia. Dan itulah hasil teaching factory. Kan jadi barang tuh. Iya. Boleh diberi merek, boleh. Apalagi sekolah kita sudah BLUD. Iya. Ya, sudah BLUD. Nah, unggulan kita produk hasil teaching factory anak diberikan merek. Iya. Ya, diunggulkan itu. Jadi selain KBM-nya unggul, Iya. anak kompetensi juga sangat unggul. Loh, ada produk hasil Iya. belajarnya, gitu ya. Dan itu bisa menghasilkan benefit, artinya bisa dijual. Jaminan hukumnya apa? BLUD. Iya. Mau berproses apa saja kita bisa. Yang sederhana, ya. Produk itu bagaimana itu di teknik kimia misalnya kita buat aqua glass untuk memenuhi kebutuhan kita di sekolah ini, gitu kan, dengan analisis kimia tentunya, ya. Lalu alat ya kita siapkan, itu nggak jadi masalah, ya. Jadi itu ada 3 keunggulan di setiap jurusan termasuk teknik kimia industri. Begitu Pak Ek. Siapa? Aduh. Rapet pisan. Programnya sudah jelas itu Pak, progresnya juga sudah jelas, nanti arahannya kemana sudah jelas. Jadi tinggal mudah-mudahan kita bersinergi selalu ya Pak dengan semua pihak agar walaupun baru mereka tetap menjadi produk unggul nanti ke depan. Dan mudah-mudahan nanti di SMK 1 tahun depan sudah tidak ada lagi beli sabun di luar. Oh iya. Betul. Sabunnya di dalam Salah saja. satunya, gitu ya. Baiklah, jangan kemana-mana. Seperti biasa, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa, hiji tilu opat. Stekmen si eueuh duan. Hiji, tilu, opat. Stekmen si Ya, seperti janji yang sudah tadi disebutkan bahwa di bagian kedua ini kita akan ngobrol banyak tentang latar belakang pendirian jurusan Kimia Industri di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Kebetulan di sini sudah ada salah satu sosok kunci dari pendirian program Kimia Industri ini, Pak Wilujeng Sumping di SMK 1. Atur nuhun tos desa rumpaheun ya, Pak. Saya ingin bertanya begini Pak, sebetulnya apa dan siapa tokoh-tokoh yang berada di pendirian ini? Oke. Biar masyarakat semakin tahu dan semakin percaya ke kita semua. Siap. Gitu. Siap. Mangga Pak. Terima kasih Kang Eng. Jadi perkenalkan, nama saya Amar. Kami dari organisasi Fokus. Fokus itu adalah singkatan dari Forum Komunikasi Urang Sukabumi. Organisasi ini didirikan sudah lama dan mungkin teman-teman di Sukabumi baru tahu ya ada Fokus. Nah, Fokus itu berdiri ya dibuat khusus untuk memajukan Sukabumi, Sukabumi Raya, kota maupun kabupaten. Kenapa? Karena kalau bukan orang Sukabumi, siapa lagi? Ya kan? Nah, jadi kita udah tahu selama ini banyak orang Sukabumi yang pada keluar, ya. Terus mereka mau bantu Sukabumi, kita nggak tahu. Kan? Bantu duit ke mana, bantu apa aja dan segala apa nggak tahu. Nah, jadi kita sosialisasi ke teman-teman orang Sukabumi. Ayo kita berbagi buat Sukabumi. Apa yang berbaginya? Pertama adalah pengalaman kita. Kita punya pengalaman banyak, ya kan? Banyak dosen-dosen di ITB dari Sukabumi. Banyak teman-teman yang sudah bekerja di industri di seluruh Indonesia, terus mereka sudah pensiun, itu bisa kita manfaatkan. Mereka punya pengalaman yang sedemikian luasnya, tapi tidak tergunakan. Di satu sisi ada SMK teknik, ya, yang butuh informasi dari para praktisi.
Mungkin masukan yang bisa diberikan adalah industri itu butuhnya yang kayak gini loh Pak. Iya. Si sekolah tuh bikinnya kayak gini. Nah, itulah yang dalam istilahnya Pak Juanda, link and match. Ya kan. Kalau tanpa link and match, perguruan tinggi menghasilkannya kayak gini, yang butuhnya kayak gini, dan terjadilah pengangguran. Ya kan. Atau industri menerima karyawan, dia training lagi. Iya. Nah, saya bayangkan kalau SMK 1 Sukabumi yang kita cintai ini menghasilkan orang-orang tenaga kerja melebihi kemampuannya dibanding yang dibutuhkan. Iya. Dia pasti akan diterima. Gitu ya. Nah, jadi udah sepakat beberapa orang Sukabumi, ayo kita berbagi. Jadi tahap awal ini kita berbagi dalam 3 fungsi sosial. 1 bidang pendidikan. Ya. Itu termasuk pendidikan adalah tugas saya. Kedua bidang sosial. Ketiga bidang kesehatan. Kenapa pendidikan? Saya berharap Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi menjadi incaran para pemuda Indonesia sekolah ke Sukabumi. Teman-teman jangan lupa, dulu Belanda mendirikan Kota Sukabumi adalah sebenarnya tujuannya jadi kota pendidikan. Akademi Polisi Sukabumi. Ya. Ya. Sekolah pertanian itu di Sukabumi. Ya kan? Kenapa terus kita tinggalkan gitu kan? Belanda itu sudah membuat sekolah itu sudah dengan rancangan yang sedemikian matang. Kita dengan enaknya kita tinggalkan. Ayo kita balikan. Iya. Kenapa Sukabumi kota pendidikan? Karena tempatnya nyaman. Iya. Ya kan? Dekat dari ITB, dekat dari IPB. Iya. Maksudnya itu. Gitu ya. Tapi kita terus kok melupakan itu. Nah, kedua, kalau Sukabumi menjadi kota pendidikan ya, bukan dicanangkan dulu baru kita kita biar aja, tapi banyak orang pengen ke Sukabumi. Iya. Contoh Kang yang paling kita sederhana lihat. Saya kalau ketemu para ustadz, dari mana alumni Sukabumi? Dari mana? Al-Masdur. Itu beberapa kali saya ketemu orang dari Al-Masdur. Cuman kita tidak publikasikan. Iya, iya. Ya kan? Harusnya kita bantu nih dari SMK ini kita podcast. Nih alumni saya begini-begini, Iya. kata Al-Masdur. Ya kan? Saya pengen, ya saya ke Indonesia Timur misalnya ke Papua. Dengar orang ngomong logat Sunda. Iya. Di mana aja? Sukabumi. SMK hijinya. Gitu. Kayak gitu kan? Iya, iya, Pak. Nah, Iya. SMK hiji. Waduh, ketemu lagi anak SMA misalnya di pertanian itu perikanan. Yang Sukabumi nya harus tinggal bulan aja. Kira-kira gitu. Jadi saya sekarang berkonsentrasi memajukan vokasi di Sukabumi. Iya, iya. Ya kan. Pemerintah sudah memberikan fasilitas, cuman teman-teman di SMK kan kekurangan nih Iya. link and match-nya. Iya. Ya kan. Saya panggil misalnya industri dari penghilangan minyak. Saya suruh presentasi di sini. Iya. Kita butuhnya yang begini, langsung ke Pak Juanda teh. Biar untuk adinya. Dia butuhnya skala 4, kita kasih skala 6. Iya. Dia butuh skala 6, kita kasih skala 8. Sehingga SMK 1 Sukabumi menjadi leading. Iya. Di Jawa Barat dulu, lalu di nasional. Ya. Ya kan? Kita boleh dong mimpi, ya kan? Iya. Dari mimpi inilah kita sama-sama dengan Pak Juanda, dengan sama Kang Enge Sumarba, ini maju. Tanpa publikasi, Ya. tidak Iya, iya, Pak, pasti. ya kan? Iya, iya. Nah, kita pengen Sukabumi kayak kota Salatiga. Dia maju karena adanya Universitas Satya Wacana. Jogja maju itu sebenarnya dari pendidikan dulu, Iya. ya kan? Jawa Barat di mana sih kota pendidikan? Nggak ada, Pak. Iya. Kita mendingan nggak usah mencanangkan, tapi yuk kita gawe pajukan Sukabumi kota Iya. pendidikan. Laras, Pak. Laras bisa. Nah, jadi kayak begitu ya. Kalau terus tanya, itu saya bidang pendidikan. Tugas saya sekarang, saya panggil dosen ITB. Di sini ada apa? Geomatika, geodesi, ngajar, ngajar. Nah, jadi dia ngajar. Ini dibutuhkan tuh kayak begini. Jadi kan orang geomatika, cek guru lagi, aduh orang ya kudu diajar. Coba ya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, jadi contohnya kayak kemarin jurusan teknik kimia, Pak Punten, gurunya kita magangkan dulu. Saya magangkan, Pak. Ya. Iya. Atas izin beliau dimagangkan di kilang Balongan. Notabene punya Jawa Barat, Iya. ya kan.
Itu guru kan langsung, waduh. Kemudian saya ajak piknik, judulnya piknik Pak. KPLTU Pelabuhan Ratu. Itu baru bilang ulang Pak. Astagfirullah, pabriknya segede. Ya kan? Terus ke manajer engineering cerita. Ini adik-adik kelas 3 ya katanya. Sebenarnya enggak Pak, kami kelas 1. Dia bilang ini bagus. Dipuji Pak, ini bagus. Jadi beda sama pendidikan kita dulu mah diajar heula, terakhir baru bedaan kete kieu. Oh, nggak setelah aturan. Dia bilang saya setuju dengan pendidikan begini, baru masuk udah dibawa ke sana Pak. Iya. Dikasih tahu begini. Terus apa terakhir dia bilang Pak? Saya terus terang butuh kalian adik-adik. Waduh. Dan saya kagum ini baru sekarang SMK yang peduli datang ke sini dari kelas 1 lagi. Dia butuh untuk anak-anak ini nanti kalau lulus dia bilang daftar ke sini, saya butuh untuk pengolahan air laut menjadi air bahan baku. Gitu Pak. Dia bilang terima kasih Pak Amar setelah dibantu saya ini gitu. Jadi anak-anak ini 3 tahun bayangkan Pak. Misalnya saya pengen jadi PLTU. Iya. Saya bilang Pak nanti anak-anak ini liburan dia KP aja di sana. Iya. Pas ada pembukaan Pak, pasti si budak ini dong, karena dia mah tiap liburan kadinya Pak. Iya. Orang geus wawuh cenah si eta, asupkeun we. Ya kan, bukan orang-orang dari Jarau Pak. Iya. Kita punya keuntungan itu. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi kita fokus di pendidikan dan terus terang bidang pendidikan udah lebih jauh majunya dari teman-teman di fokus. Bidang kedua adalah kesehatan Pak. Iya. Kesehatan menjadi konsentrasi kita. Kenapa? Karena Sukabumi tingkat stunting masih relatif tinggi. Kita peduli Pak. Iya. Saya sama Pak Juanda capek-capek ngajar di sini. Arim bahan bakuna lemah otak Pak. Iya. Stunting. Jadi kita mulai dari ujung Pak. Dari mulai ibu hamil, ya udah dididik jangan sampai anak ini keluar kurang gizi. Iya. Kita gitu kan. Nah jadi itu semua kita akan ini. Nah, kemudian untuk sosial Pak. Iya. Apa yang disebut sosial? Seperti kayak gempa bumi kemarin. Iya. Ya, gempa bumi kita bawa bantu Cianjur, tapi yang dekat ke Sukabumi, sanes anu jauh di Sukabumi. Jadi kita yang gekbrong Pak. Iya. Nah minggu depan kita akan masuk ke Warudoyong. Iya. Ya Pak. Jadi ulah nu gempa di Papua orang riweuh gitu Pak. Gempa kemur orang selesai. Kira-kira gitu kan Pak. Iya, Pak. Nah jadi gitu. Jadi fokus itu adalah benar-benar bekerja untuk Sukabumi. Nah, tadi saya janji sama teman-teman dari SMK link and match-nya akan saya bantu. Termasuk fasilitas dari perindustrian itu kita tahu ada, kita minta sumbangan gitu Pak. Insya Allah saya terus terang appreciate dengan Pak Juanda. Tadi Pak Juanda cerita, saya pikir itu PPDB itu akan tahun depan Pak. Beliau telepon saya, Pak udah buka, wah saya benar kagum. Nggak ada Pak yang kayak beliau, gitu. Jadi setiap ada opportunity sikat, ketemu sikat. Gitu. Ada orang lain dikasih opportunity, kayak dipelah saya mikir lah. Lo batik mikir ya orang sekarang. Tegas pol ya Pak. Tegas pol. Pak Juanda mah can jelas oke maju aja. Waktu itu Pak Juanda cerita sama saya, Pak kita buka 20 orang aja ya. Ada tanda pesimistik di situ. Iya. Waduh saya bilang, saya harus buktikan. Nggak lama beliau telepon lagi 36 Pak. Wah saya apresiat lah. Jarang yang orang berani begitu. Jarang orang Sukabumi gitu ya yang berani ngambil kesempatan. Kira-kira gitu Kak. Ya Pak, siap. Berarti sangat sangat memperhatikan begitu ya Pak. Iya. Sekalian juga kita ajak Pak, mungkin di luar sana Betul. masih banyak orang yang lahir Betul. di Sukabumi, Betul. kemudian lupa jalan pulang. Iya. Kita ingatkan, karena lembur mah tetap Pak pangbalikan rasa. Betul. Nah gitu sebenarnya. Lamun lain urang sahadeui. Sadei gitu Pak. Leres. Leres pisan. Tah, selain yang tadi Pak, fokus, saya pengen tahu fokus kenapa milih SMK 1 Sukabumi. Misalnya ini mah nih. Ada hubungan batin apa gitu Pak dengan SMK 1? Oke, kieu Pak. Kenapa pilihannya SMA 1 gitu kan? SMK 1 teh udah sekolah legend Pak. Iya. Ya kan. Kalau ini bagus, ya,
saya tuh kudu ngomong ke SMK sekitar. Pasti kada dia Pak. Kumaha sih ieu teh Kang gitu kan ke Pak Juanda. Tapi kalau saya sekolah yang jauh dulu, Pak Juanda alah mau maju lah. Jadi pamicen preman mah gegedugna gitu kan. Gegedugna udah kaceke. Nusanis pasti ikut. Itu aja udah banyak yang Pak Mar tolong dong SMK saya tolong gitu kan. Keula nah, ieu heula. Nah, jadi ini jadi percontohan saya gitu kan. Kalau ini maju, kita mulai. Tempat lain. Sesuai dengan jargon podcast, Pak. Iya. Bahwa SMK 1 teh duana gitu. Berat. Bikin rame wae ya obrolan teh. Pak, kin urang ngobrol deui. Nanti kita akan kupas tuntas lagi, walaupun judulnya Kongres ngawangkong teu beres-beres, tapi harus ada satu titik yang kita selesaikan. Ya. Kita akan kembali lagi seperti biasa, 1, 3, 4, segmensi duana. Hiji, tilu, opat. Segmensi Nah, seperti yang tadi sudah dibicarakan banyak hal oleh Pak Kepala Sekolah dan dari Fokus, bahwa di sini akan terjadi kerjasama yang memang sudah dirancang dan diperhitungkan untuk satu titik keberhasilan, bahwa nanti harus ada satu percontohan jurusan kimia industri yang sudah kita rintis 1 tahun ini. Pak, siapa aja deh yang jawab ini, Pak? Saya sudah bingung ini. Yang jawab siapa aja? Ke depan kerjasama kita ini antara SMK 1 dengan Fokus mau seperti apa? Ya. Jadi jadi tentang pendidikan di jurusan ini ya kan akan terus ditingkatkan, karena saya punya waktu 3 tahun Pak untuk angkatan pertama ini. Jadi kita akan cari link and match ke dunia industri. Kemudian yang paling berat adalah bagaimana lulusan SMK 1 siap bertarung dengan lulusan sekolah lain. Iya. Contohnya, saya bicara sama guru-guru, banyak sekolah SMK di Indonesia. Tapi kita harus punya satu keunggulan. Keunggulan pertama adalah lulusan alumni SMK 1 jago bahasa Inggris. Karena dunia industri kimia semua dalam bahasa Inggris. Gitu kan? Walaupun lulusan SMK lain misalnya dari sekolah A, dia jago ya Pak ya, pelajarannya 10-10, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia berat. Akan kalah sama yang bahasa Inggris bagus, tapi pelajaran SMA-nya biasa saja. Ya kan? Ya Bapak, siga itu Pak Rizky, jantan ngadangukeun lagu bahasa Inggris juga nangis. Nangis ya. Kita harusnya kunaon sedih, teu ngarti. Suka dia sedih, teu ngarti. Ya. Basicnya itu Pak ya. Basic itu pertama. Kedua adalah soft skill. Jangan lupa soft skill. Apa itu soft skill? Punya etika dalam bertanya. Semua lulusan SMK pasti barodo. Kata si insinyur di situ. Tapi kalau yang satu tidak mau nanya, kalau diterangkan dia manggut-manggut, artinya teu ngarti. Nu hiji manggut-manggut terus teu ngarti, dia nanya, "Pak punten, abdi bodoh. Abdi bade diajar." Dan moal mungkin dicarekan ku atasan, "Iya budak alus, daek nanya." Nu hiji angguk-angguk teu ngarti. Gitu. Tentu bertanya ada caranya. Lain anjing aing nanyakeun. Sia budak kebalik. Kayak gitu kan. Punten gitu, abdi mah bodoh, kieu-kieu gitu kan, ada etikanya caranya. Ketiga, bagaimana cara berkomunikasi yang baik antar sesama karyawan. Kan kita mah selalu gitu. Punten A, kanu nu ngora oge urang punten A gitu kan. Kieu. Nah, itu soft skill yang jarang diberikan di sekolah. Betul. Kan? Itu diakui semua. Baik perguruan tinggi maupun SMA. Nah, kita perlebih itu soft skill. Sehingga karena gini, teman-teman di industri itu bukan butuh orang pintar. Yang dia butuh orang daek gawe, daek tataros, gitu kan. Aya sopan santun. Ya, kita menangin aja di situ. Nah, jadi nanti kita akan kerjasama dalam hal itu.
Bu titip nih, ajarkan mereka cara komunikasi yang baik, cara bertanya yang baik, terus cara mengambil ilmu. Kan waktu kita kerja kita kan mau ngambil ilmu dari senior, ya kan? Gimana si senior teh lebih senang ngajarkan orang tibatan kanu lain. Keempat, nanti efeknya apa? Setiap industri bilang, nggak saya rekrut mati SMA so IJ Sukabumi lah. Kunon bagus baru dak teh ahlakna. Pendidikan karakternya ya Pak, Ya, penting, pendidikan sangat karakter. penting. Di orang mah atas berjalan ya Pak. Siap. Bagus. Jadi saya titip kita akan bersaing dengan itu. Jadi kerjasama kita akan terus. Nanti misalnya teman-teman alumni bekerja di industri, saya akan tanyakan ke mereka bagaimana anak-anak ini. Nah, saya akan feedback. Jadi link and match tetap harus feedback ke sini. Tambah ini. Nah, kemudian juga kita nanti akan perdalam ilmu yang akan dibutuhkan apa sih? Gitu kan. Nah, ya kan misalnya refinery itu apa sih? Pemisahan berdasarkan panas gitu. Nah kita cerita ini aja nih kasih Pak yang terbanyak. Kalau ternyata nanti industri pengolahan emas, kita bicara lain lagi di sini. Pak tolong kasih ini begini. Jadi pada saat pengolahan emas bilang saya butuh orang. Gitu kan. Ini Pak. Dites, wah bener Pak halus semua teh. Kira-kira gitu. Ya jadi link and match-nya harus berjalan dengan baik, soft skill-nya juga harus ini. Kira-kira gitu. Pak. Ya, siap. Ya. Tiba Pak, enak. Siap. Saya nyambut apa yang sama Pak Amar. Iya. Pertama adalah keunggulan tambahan itu berbahasa Inggris, oke? Iya. Kita sudah titipkan ke guru bahasa Inggris untuk lebih diperkaya untuk Tekim ini. Yang kedua membangun soft skill sesuai dengan harapan dari dunia usaha. Pembiasaan P5 kita dan juga ditambah dengan 5S. Wah, kemarin kita udah mulai hari ini nih, kemarin juga ya 5S itu. Apa tuh Pak? 5S itu adalah pertama adalah senyum, kedua sapa. Ya, ketiga salam, sopan, santun. Terakhir Pak, seserian. Asal ulah seut-seut. Nah itu yang sedang dibangun sebagaimana tadi soft skill anak yang harus ini. Ditambah lagi dengan pembiasan yang dari R5 itu kan. Nah kemudian ini terkait dengan tadi kompetensi yang diinginkan oleh berbagai industri yang berbeda. Wah ini untuk penguraian industri emas. Sementara yang ini adalah industri di perminyakan berbeda. Beda, betul. Ya. Nah, inilah peran SMK ya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Nah, jadi saya sudah tekankan kepada semua program keahlian termasuk Waka kurikulum. Jangan kaku. Betul. Jangan terpaku dengan kurikulum itu. Justru sesuaikan. Itulah kita link and match. Kurikulum Merdeka di situ berperan. Ya, jadi satu atau berapa siswa yang dibutuhkan oleh industri pengolahan emas tekniknya ini ya kita arahkan itu juga diberikan. Ketika anak ini kelompok ini bekerja di kilang minyak, perminyakan apa itu di PLTU ataupun di apa begitu ya. Nah itu juga kita berikan kompetensi dan disitulah tadi insya Allah dengan kolaborasi seperti ini mudah-mudahan apa yang diminta oleh dunia usaha industri tercapai. Nah kalau sudah tercapai tadi itu katanya. Ya udah kita ambil dari SMK Sukabumi saja ya. Betul. Nah, kan begitu. Betul. Ya. Nah, inilah ada sebuah kekuatan dan itu juga merupakan keunggulan SMK kita. Ketika industri sudah percaya kepada SMK 1, kita kehabisan stok. Ya, betul, ya. Betul. Seperti itu. Ya. Jantan upami sahur bahasa Sunda mah ieu teh batu turun kesik naik, Pak. Betul. Itu purun, iya daek. Iya daek. Fokusnya tos purun, SMK 1 na ya kadaek. Nah, tinggal satu lagi, Pak. Satu lagi, masyarakatna kumaha ieu. Nah, Pak, biasana ieu aya masyarakat mah pan naon cenah sakola jauh-jauh ka dapur deui kitu nya. Urang kikis, Pak. Nanti lulusan kimia industri, prospeknya seperti apa, Pak? Kasih masukan ke masyarakat semua. Siap. Dari saya dulu Pak Mari. Nah, ini. Justru itulah ya. Tahun pertama ini saya udah wanti-wanti tadi katakan
harus menjadi sebuah yang berbeda dan lebih dari yang lain. Ya. Sehingga masyarakat sudah mulai percaya. Ya. Hanya dengan 3 unggulan saja ya sudah mulai kan kelas 2. Apalagi nanti kalau kita sudah lulusan tunjukkan. Iya. Ya, kalau sudah tunjukkan begitu, ya jangan tanya lah. Iya. Kan begitu. Pasti masyarakat dengan sadar ya, dengan Ya. paham ke depannya kan begitu Iya. ya. Jadi rebutan nantinya, Betul, begini, betul, gitu ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu di rumah Iya. gitu ya. Kuota teknik kimia terbatas sekali Iya. ya. Mereka berpikir, oh berarti kudu pintar. Nah, Gitu. gitu. Akhirnya kita memiliki role input yang lebih bagus lagi nanti. Ya. Ya, dan saya yakin insya Allah ketika kita sudah berhasil ya, nggak usah iklan Pak. Kita mah tidak pernah beriklan ya, Pak. Tidak ada iklan. Mereka yang berebut Tapi kita. berlimpah gitu. Ya, Betul, ya, betul, dengan betul. prinsip ya kepada lulusan atau siapapun, Iya. jadilah orang yang dicari oleh pekerjaan. Iya. Ya. Bukan orang yang Cari mencari pekerjaan. Nah, Betul. Nah, itu eta prinsip. pisan, Pak. Ya. Jadi, Pak rata-rata yang menyekolahkan ke SMK 1 mah gitu, Pak. Kunaon Bu ke SMK 1? Gampil damalna cenah. Nah, Gitu, Pak. Cing ayeuna ku Pak Amar. Tekan lagi ke masyarakat, Jadi- tekankan gitu lain tekannya. Tekankan ke masyarakat. Jadi gini, kita semua tahu tol sebentar lagi jadi, Ya, kereta api sebentar lagi double track. ya. Ya. Terus dengan adanya infrastruktur yang sudah jadi di Sukabumi dan adanya banyak demo karyawan di daerah Jabotabek, mereka akan relokasi ke Sukabumi. Iya. Nggak mungkin jauh, pasti Sukabumi. Kenapa? Terus infrastruktur itu mereka bukan lewat Bogor deh, lewat selatan, terus ke sana, ya kan? Langsung ke pelabuhan daerah Cilegon. Iya. Nah, jadi buat bapak-bapak dan ibu di Sukabumi segera sekolahkan di SKM 1 karena nanti industri akan semua masuk di sini. Iya. Sepanjang selatan ya, selatan itu. Ya. Dan akan terbanyak adalah industri kimia nanti. Ya. Industri kimia tuh jadi bisa terkait dengan perikanan dan pertanian, semua industri kimia di situ. Jangan nanti industri sudah ada terpaksa ngambil dari orang Jawa, dari mana-mana orang Sukabumi ngalamat Siap. curug deh. Nonton deh wae Terus atuh. akhirnya apa? Orang demo we yuk. Gitu kan. Kata industri silahkan aja tapi sesuai spek. Iya. Tapi nggak ada yang masuk spek karena Iya. yang dibutuhkan Iya. lulusan kimia industri. Ya. Gitu ya. Jadi segera cepat karena dalam waktu 3 tahun ke depan akan banyak Pak. Iya. Industri yang pindah ke sini. Insya Iya. Allah. Terutama nanti tambang semua di Sukabumi Selatan ya akan berkembang, bukan diolahnya di luar Sukabumi, akan diolah di sini. Insya Iya. Allah Pak. Yakin. Insya Allah. Tuh, kurang kumaha deui coba. Jadi memang sudah diperhitungkan, Bu. Jadi kita membuat jurusan itu bukan asal bikin Ya, biar betul. biar loba jurusannya, bukan ya, Pak. Bukan. Memang sudah dihitung resikonya, Bukan. dihitung peluang dan lain-lainnya. Nah, maka jurusan ini kita yakini bahwa nanti 3 tahun Ya. ke depan lulusan pertamanya Ya, akan habis betul diserap Pak. oleh industri. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Dan Terakhir, apa? boleh Mangga. namakan Pak? Mangga. Ya. Analisis SMK di Jawa Barat dan di Indonesia. Saya akan menepis justru orang beranggapan bahwa lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar. Itu dusta, Pak. Nah, Ya. Pengecut itu kalau orang ya. Buktikan, Iya. nah Ya. begitu. Ya. Nah, jurusan mana yang memang jenuh di lapangan? Ya, kalau saya analisanya tidak mengorbankan guru, kemudian juga tidak mengorbankan lulusan kan. Kalau memang di dunia usaha ini udah jenuh, ngapain minta maksain buka Yes. banyak-banyak di sini? Nanti kita bergeser. Ya. Ya, yo Pak, ini ya di lapangan kerja sudah jenuh, sudah banyak yang lulusan tidak diterima. Ya kita kurangi. Ya. Tapi yang nanti seperti tadi 3 tahun ke depan mungkin lulusan teknik kimia industri sangat banyak, kenapa tidak kita Ya. naikkan? Betul. Jadi dalam pengelolaan manajemen sekolah itu ya jangan ada emosional
kuantitas ya, Iya. tapi justru kita kualitas, Iya. kan begitu. Ya, nah ini juga perlu dipahami oleh masyarakat semua, gitu ya. Jadi jangan ngotot ke jurusan yang Jenuh. jenuh Iya. karena terkenal otomotif polus, siapa bilang lapangannya juga sudah jenuh. Yang buka otomotif itu bukan SMK kita aja, se-Jawa Barat, Betul. swasta hampir Betul. banyak, Iya, iya. begitu. Sehingga persaingan kerjanya sangat Iya. sangat susah. Betul. Nah itulah salah satu trik kita, dan ini juga perlu dipahami oleh Ya. masyarakat. Ya. Justru kita mencari peluang setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, Ya. kita harus berpikir dari sekarang. Ya. Oke, itu Pak yang tambahannya ya. Kalau ngambil ini mah Pak bahasa Sunda lagi nih Pak. Iya. Kudu bisa nganjang apa pageto. Tah, leres Itu pisan gitu senata. Pak Eng, mohon. Jadi apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan harus sudah kita perkirakan sekarang dan kita lakukan persiapannya gitu. Leres pisan. Laras. Tah itu ule hey. Sorry wae. Saya mau nambahin, Pak. Mangga Pak. Apa yang saya harapkan dari SMK 1? Iya. Ya. Pak Juanda sudah mengatakan SMK 1 ini akan udah masuk di BLUT. Iya. Pak, ya. Iya. Saya bicara gini, Pak. Jadi misalnya lulusan SMK 1 udah bekerja di industri kimia, ya. Udah 2 tahun, 3 tahun. Kita bikin surat ke sekolah, Iya. ke industri. Iya. Apakah Bapak perlu meningkatkan kualitas anak-anak ini Iya. sehingga bisa sejajar dengan S1? Iya. Bila ya, silakan kirim tadi para alumni Iya. kembali ke sekolah, kami tingkatkan ilmunya. Iya. Karena S1 itu maksudnya kompetensinya ya, Iya. bukan harus dari sekolah kan. Iya. Kan bisa dari pendidikan tadi kursus pendek tadi S1. Iya. Bayangkan para alumni udah pada kerja, nanti balik lagi ke sini di waktu 6 bulan ya Pak, pelatihan dapat sertifikat bahwa nama Cecep ini sudah masuk kualifikasi grade sama seperti satu. Satu. Jadi Luar biasa. jadi bukannya harus lewat jalur sekolah. Iya. Ini cuma dalam khusus pendek. Iya. 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 Satu kelas 20 Iya. orang. Iya. Pendidikan tentang apa gitu kan? Iya. Pemisahan. Jadi khusus. Jadi nanti targetkan kita bilang ke dunia industri, Bapak-bapak tidak perlu punya badan diklat. Kirimkan ke SMK 1. Ya Pak. Sehingga buat industri juga dia seneng dong, nggak perlu Iya. saya bikin ada guru sendiri khusus. Iya. Budget dia untuk pelatihan dikirimkan ke SMK 1. Iya. Nanti Bapak tinggal bilang, tolong nih anak buah saya dibikin kursus pemisahan. Iya. Kirim kelas pemisahan. Kelas pencampuran. Bayangkan Pak. Iya. Gitu. Jadi nanti si anak-anak ini sekolah di SMK sebenarnya jadi 6 tahun. Ya Pak? Iya, Dia iya. berapa tahun dia pulang lagi sini 2 bulan. Iya. Balik lagi. Sebenarnya ini mau refreshing, tapi dikasih ilmu. Iya. Betul. Itu targetnya. Jadi bukan SMK-nya. Nanti pendidikan lanjut dari SMK ini. Jadi siswa ditanya, Anda mau sekolah kemana untuk lanjutan? Cek alumni SMA aja, ke SMA 1 atau apa? Manja cek kabatur deh. Saya udah suara semua. Nah, jadi itu yang diharapkan pemerintah nanti bukan universitas yang ditambah, Iya. kapasitas SMK 1-nya. Jadi nanti ada kelas-kelas khusus, Program ya. program pendidikan khusus. Ya. Itu sebenarnya yang paling profit dari nanti Siap. dari SMK itu. Kira-kira gitu kan. Iya. Siap. Ini mah bukan luar biasa lagi Pak, tapi pakai luar biasa. Laras, Pak. Aduh, alhamdulillah Pak, ya mundal pisan obrolan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Pak. Siap. Lebih panjang lagi, sugan kemah sadinten sawengi podcast. Meh tamat gitu. Bapak atur nuhun pisan. Sami-sami, Pak Waktosna Eng. mudah-mudahan mungkin biasa urang ngobrol deui nya Pak. Insya Allah. Pilihannya tinggal ada di Bapak Ibu sekalian. Apakah akan mengikuti progres yang sudah kami siapkan atau memang mau tidak mengikuti? Tapi kalau mengikuti, kita sudah jelas programnya seperti apa. Seperti biasa, jangan lupa tetap di channel ini untuk mengupas segala masalah yang ada di sekolah. Segala permasalahan di sekolah akan diselesaikan di sini. Bukan tidak kangen ya Pak, tapi memang waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hiji tilu opat. Stekmen si Teu eueuh aya duana. duana. hiji tilu opat. Stekmen si Eueuh